Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 akan melakukan role play komunikasi terapeutik pada klien marah rewel. Saya Muhammad Azami Sauki dengan NIM singkat 24140 sebagai perawat 1. Saya Jenita Amelia Imar dengan NIM 2423101141 sebagai perawat 2. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Farha dengan NIM singkat 24010 sebagai pasien. Saya Putri Salim Margareta dengan NIM 242310111135 jadi ibu pasien. Perkenalkan, nama saya Salwati Kaulandari dengan NIM singkat 24144 sebagai kakak pasien. Selamat menyaksikan. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya perawat Azam, saya yang bertugas pada shift pagi hari ini. Kalau boleh tahu dengan Ibu siapa, terus ini nama anaknya dan usia anaknya berapa Ibu? Saya Bu Margareta dan ini anak saya Nabila umur 17 tahun, yang itu kakaknya Salwa. Oke, baik Ibu, terima kasih atas informasinya. Ibu Margareta, ini tadi saya mendapatkan informasi bahwasanya Mbak Nabila ini mengalami rasa nyeri dari tadi malam. Apakah benar seperti itu Ibu ya? Enggak mas, dari tadi malam dia kayak jerit-jerit gitu, terus saya takut, jadi saya bawa ke sini, tolong selamatkan anak saya ya mas. Baik Ibu, tenang, jangan khawatir. Tujuan saya pada pagi hari ini akan menemui Mbak Nabila untuk memeriksa keadaan Mbak Nabila agar Mbak Nabila lebih nyaman, lebih baik lagi. Kalau begitu saya izin memeriksa Mbak Nabila terlebih dahulu Ibu. Enggak mas. Selamat pagi Mbak Nabila, perkenalkan saya perawat Azam yang bertugas pada pagi hari ini. Sebelumnya bagaimana Mbak kabarnya? Nanyain kabar mulu sih Nurs. Ini dari tadi udah saya pencet bel loh, berkali-kali. Gimana sih? Baru datang sekarang. Niat kerja gak sih? Lelet banget. Betul mas, adik saya ini kesakitan virus dari tadi pagi. Kenapa baru datang sih? Saya mohon maaf ya Mbak Nabila, sama Ibu, sama Mbak Salwa, karena ketidaknyamanannya karena kami datanya agak terlambat. Jadi di sini tujuan saya pada pagi hari ini untuk membantu Mbak Nabila supaya rasa nyerinya itu tidak kambuh lagi atau berkurang seperti itu. Baik Mbak Nabila, ini untuk rasa nyerinya ini skala 8J. Terus yang paling parah ini di arah perut. Untuk rasa nyerinya ini sudah dirasakan tadi malam, terus makin parah sejak tadi pagi Mbak. Apakah benar seperti itu Mbak? Iya bener Nurs. Nanya mulu dari tadi. Oh saya udah jawab kok. Mohon maaf ya Mbak Nabila, ini di sini saya ingin memastikan kondisi Mbak Nabila ini seperti apa. Ibu, Mbak, ini kondisi Mbak Nabila kalau nyerinya kamu ini seperti apa nih kondisinya? Dia jadi gelisah mas dan terus menerus menjadi kesakitan dan gak bisa diam. Iya mas, sampai sulit tidur dan sering emosi. Oh begitu Mbak. Kalau Mbak Nabila sendiri ini kalau nyerinya KB ini apa yang dirasakan sih Mbak? Kalau jadinya kabur ya Nurs. Pasti saya nangis Nurs. Terus nangis sampai ketiduran. Pokoknya sakit banget ya. Seperti itu ya Mbak Nabila ya. Baik Mbak Nabila, di sini tujuan saya datang untuk menemui Mbak Nabila untuk membantu Mbak Nabila merasa lebih baik lagi, merasa kondisinya pulih gitu. Jadi di sini saya akan memberikan 3 tindakan. Yang pertama tindakan relaksasi nafas dalam, yang kedua itu mengajarkan Mbak Nabila cara mengontrol emosi, terus memberikan edukasi minum obat untuk mengatasi rasa nyerinya. Nanti untuk estimasi waktunya kurang lebih 15 menit. Setiap tindakan nanti 5 menit. Untuk tempatnya nanti di sini saja di Mbak Nabila. Apakah Mbak Nabila ini berkenan? Iya deh Nurs, cepetan deh. Punggungnya sakit banget. Ya Allah. Baik Ibu, saya izin bertanya untuk riwayat kondisi kesehatan Mbak Nabila ini seperti apa nih? Sebenarnya Nabila ini dulu agak sensitif orangnya, jadi waktu SMP itu dia sering dibully, dikucilkan gitu sama teman-temannya, diejek, bahkan sampai pernah benar-benar dibully banget gitu mas. Oh seperti itu Ibu ya, saya turut prihatin terkait masa lalu dan luka batin yang dirasakan oleh Mbak Nabila. Iya mas, sejak saat itu Nabila jadi susah percaya sama orang lain, kayak dia selalu menyendiri gitu mas. Jadi terkadang ini rasa nyerinya ini timbul karena lukanya masa lalu gitu, luka emosionalnya gitu ya Bu ya.
Iya mas, makanya sekarang Nabila kayak sering marah-marah, terus cemas, terus dia mojok di kamarnya sendiri gitu mas. Oke baik, Ibu dan Mbaknya, Mbak Nabila juga tenang J. Di sini saya mencoba untuk membantu membuat Mbak Nabila lebih baik lagi, lebih bisa percaya diri lagi, gitu J. Iya mas, saya hanya berharap semoga Nabila cepat sembuh seperti dulu lagi. Jadi untuk pemberian tindakan yang pertama ini adalah relaksasi nafas dalam. Tujuannya itu untuk meringankan atau meredakan rasa nyerinya Mbak Nabila. Nanti untuk estimasi waktunya kurang lebih 5 menit. Untuk posisinya nanti agak didudukkan juga. Apakah Mbak Nabila merasa nyaman? Kalau begitu saya izin untuk menaikkan kasurnya terlebih dahulu. Bagaimana Mbak Nabila, apakah sudah terasa nyaman atau tidak nyaman? Coba lebih tinggi. Apakah sudah cukup seperti ini? Baik Mbak Nabila, nanti sebelum memulai tindakan mungkin untuk bantalnya Ibu Mbak mohon dibantu untuk bantalnya diambil J. Nanti bantalnya saya izin taruh di bawah kaki Mbak Nabila. Iya mas. Mungkin Mbak Nabila kakinya agak sedikit diangkat J. Sebelum tindakan nanti saya beri contoh untuk teknik relaksasi nafas dalamnya. Jadi nanti Mbak Nabila menghirup udara dari hidung, terus ditahan sebentar, terus dikeluarkan melalui mulut. Tapi emang ngaruh ya? Jadi Mbak nanti ini membantu Mbak Nabila untuk meringankan rasa nyeri yang sedang dialami. Baik, saya izin mencontohkan terlebih dahulu. Jadi nanti Ibu dan Mbak mungkin bisa melihat kalau misal nanti sewaktu-waktu rasa nyeri Mbak Nabila ini kambuh. Iya mas. Jadi nanti Mbak Nabila mungkin bisa menghirup dari hidung, tahan, terus keluarkan melalui mulut. Jadi nanti dilakukan sebanyak 5 kali. Mungkin bisa dimulai dari sekarang Mbak Nabila. Tarik nafas dari hidung, tahan sebentar, keluarkan dari mulut pelan-pelan. Tarik nafas lagi Mbak. Oke baik, bagus. Terus tahan sebentar, keluarkan. Hirup lagi Mbak. Baik, tahan sebentar, keluarkan dari mulut pelan-pelan. Tarik nafas lagi Mbak. Tahan sebentar, keluarkan. Cut, sini kok. Jamil. Baik, Mbak Nabila, tadi bagus sekali untuk relaksasi nafas dalamnya. Nanti Ibu dan Mbak mungkin bisa menerapkannya nanti kalau misal Mbak Nabila ini nyarinya kambuh lagi. Jadi baik Mbak Nabila, untuk tindakan yang kedua ini adalah manajemen emosi. Tujuannya itu untuk mengontrol emosi Mbak Nabila agar tidak berlebihan sampai marah-marah, berteriak-teriak seperti itu. Tapi kan Nurs, kalau saya nggak teriak-teriak, gimana orang lain bisa tahu kalau saya sakit? Baik, saya mengerti kalau Mbak Nabila ini sedang merasa sakit, tapi kan mungkin Mbak Nabila bisa mengungkapkan dengan lebih lembut, lebih lebih baik lah gitu, tidak sampai marah-marah, sampai teriak-teriak seperti itu. Misalnya contohnya kayak Bu ambilkan minum, Bu ambilkan obatku gitu. Jadi tidak harus sampai marah-marah seperti itu Mbak Nabila. Mungkin Mbak Nabila bisa mengulangi yang sudah saya contohkan tadi. Ini sih Nurs, tolong ambilkan saya obat. Nah, baik, nanti Mbak Nabila bisa berbicara seperti itu. Bagus loh tadi, karena tidak perlu sampai berteriak-teriak juga gitu. Jadi dengan baik, dengan lembut gitu. Jadi nyerinya pun juga tidak akan semakin meningkat seperti itu. Baik mas, saya akan sering ingatkan dengan lembut Nabila. Ya Ibu, baik. Jadi kalau misal Mbak Nabila
kambuh lagi nyerinya, ibu dan mbaknya mungkin bisa menerapkan tindakan yang seperti relaksasi nafas dalam, terus manajemen emosi, diberikan dukungan suportif agar Mbak Nabila ini bisa kembali pulih dan juga bisa beraktivitas seperti biasa. Baik Mas, terima kasih banyak. Semoga Nabila cepat pulih kembali. Baik, Mbak Nabila, selanjutnya adalah tindakan yang ketiga, yaitu pemberian obat. Jadi tujuan pemberian obat ini untuk meredakan rasa nyerinya. Dosisnya juga sudah disesuaikan. Jadi Mbak Nabila minum obatnya dulu. Nggak mau minum obat, nggak mau. Yang tenang, Nay, yang tenang. Nggak mau. Penjelasan dari Masnya. Nggak mau, pokoknya nggak mau. Aku tuh muak minum obat terus, Ma. Nggak mau. Mbak Nabila, kalau Mbak Nabila nggak minum obat, nanti rasa nyerinya udah berkurang, nanti tambah sakit. Nggak mau, pokoknya nggak mau. Semuanya nggak tahu apa yang saya rasain. Pokoknya nggak mau minum obat, Ma. Nggak mau minum obat. Tenang, sebentar ya. Tenang ya Mbak Nabila, yuk minum obat dulu, nanti dibantu sama ibunya. Nggak mau. Nggak mau, pokoknya nggak mau. Nggak mau, nggak mau minum obat. Nggak mau minum obat. Nggak mau minum. Pokoknya nggak mau minum obat. Ma, tolong bilangin terus dia nggak mau minum obat. Kenapa Mbak Nabila? Saya dengar kamu dari tadi teriak-teriak loh di luar. Kenapa? Nggak mau minum obat, semuanya nyuruh-nyuruh saya terus. Tapi nggak ada yang nanyain maunya saya gimana. Pokoknya nggak mau. Saya ngerti gimana perasaan Mbak Nabila ya. Tapi obat itu penting Mbak Nabila. Daripada Mbak terus-terusan punya kesakitan, Mbaknya mau semalaman sesakit ini. Tapi kalau minum obat aku tambah parah terus ya. Ma, nggak mau. Aku itu aja Mbak Nabila. Tapi bayangin kalau sakitnya Mbak Nabila itu bisa lebih ringan ya. Mbaknya bisa tidur lebih nyaman, bisa ngobrol sama ibu lebih nyaman ya. Gimana, saya bantu ya? Iya, nah coba dulu ya. Kasihan tubuhmu merasakan sakit terus nanti. Coba dulu ya Mbak ya. Iya deh, Mas. Nggak mau, Mas. Terima kasih ya Mbak, sebentar saya silakan. Terima kasih. Sakit. Baiknya Mbak Nabila, ayo buka mulutnya dulu. Ya, pelan-pelan aja. Sudah, bagaimana? Oke deh, terima kasih ya Mbak Nabila ya sudah mau bekerja sama. Obat ini penting ya Ibu, supaya sakitnya Mbak Nabila ini berkurang ya, biar tubuh Mbak Nabila ini bisa lebih rileks. Nanti kalau Mbak Nabila menolak untuk minum obat lagi, dibilangin pelan-pelan ya. Mungkin kayak Mbak Nabila, nah obat ini penting ya, seperti itu. Mencoba untuk dimengerti aja tanpa harus dipaksakan. Terima kasih ya Mbak. Baik, terima kasih kembali. Sekarang bagaimana Mbak Nabila perasaannya setelah diberikan tindakan seperti relaksasi nafas dalam, terus tadi juga diajari cara minum obat, mengontrol emosi juga. Iya, lebih rileks sih Mas, lebih tenang. Terus perut saya juga nggak sesakit kayak tadi. Terus dada saya juga nggak sesek kayak tadi. Syukur ya Mbak ya, sekarang tubuhnya terasa lebih ringan ya. Iya betul Mas. Terus juga saya minta maaf ya Mas. Tadi saya sempat emosi, sempat marah-marah gitu. Ya, apa Mbak? Yang saya lihat sekarang Mbak Nabila lebih rileks ya, wajahnya ya lebih tenang, lebih sekarang rasa nyerinya lebih berkurang ya Mbak ya. Iya berkurang, nggak sesakit kayak tadi Mas. Iya tadi itu ya, sebelum latihan itu nafas Mbak Nabila itu terasa lebih cepat ya. Bener Mbak, sekarang Nabila udah kelihatan agak lebih tenang, nggak gelisah seperti tadi. Iya betul kata Mama Mas, nggak sakit kayak tadi. Jadi Mbak Nabila, Ibu, nanti 30 menit lagi saya kembali lagi ke sini untuk mengecek skala rasa nyeri yang Mbak Nabila rasakan. Apakah sudah berkurang atau belum dari sebelumnya. Nanti kami juga akan mencatat respon Mbak Nabila terhadap obatnya ya, supaya nanti dokter bisa menyesuaikan dosisnya bila perlu ya. Iya Mbak. Ibu, Mbak Nabila, saya ucapkan terima kasih karena sudah mau bekerja sama dengan baik, berkomunikasi dengan baik selama tindakan berlangsung. Jadi saya dan juga perawat Jia di sini pamit. Semoga Mbak Nabila cepat sembuh. Baik Mbak. Terima kasih ya Ibu. Mbak ya, nanti kalau butuh apa-apa Mbak Nabila atau Ibu bisa
ruangan perawat untuk minta tolong ya. Baik Mbak, Mas, terima kasih ya sudah menjelaskan dengan sabar. Baik, kalau begitu saya juga izin pamit terlebih dahulu ya Ibu ya. Selamat beristirahat, semoga cepat sembuh ya Mbak. Permisi. Terima kasih Mas.